Ini salah. Itu bohong. Dalilnya mana? Dalil. Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Pemirsa TVRI Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi channel YouTube kami TVRI 414. Mudah-mudahan kita bersama senantiasa menebarkan lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kami doakan pula saudara-saudara kita yang di Palestina yang sekarang oleh Allah lagi diuji. Mudah-mudahan saudara kita tersebut di sana oleh Allah diberikan kekuatan iman, diberi kesabaran yang tinggi, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan para pejuang-pejuang kita diberi kekuatan, diberi kemampuan oleh Allah untuk menghalau, untuk mengusir penjajah Zionis dari tanah Palestina. Bersama Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, juga kami di sini kami kembali tegaskan bahwasanya kehadiran kami STV 414 di tengah-tengah kita itu dalam rangka berpartisipasi membentengi umat, membentengi akidah umat dari akidah-akidah sesat, dari keyakinan yang menyimpang, juga menangkal radikalisme, paham radikal yaitu paham kekerasan, itu paham Wahabi, paham yang tidak toleran kepada amaliyah umat Islam Indonesia. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan membongkar kebohongan dari Yahya Badrus Salam, di mana beliau berbohong atas nama Imam Nawawi. Katanya Imam Nawawi itu menyalahkan ulama yang mensunnahkan melafadzkan niat. Jadi orang-orang Wahabi ini, ustadz-ustadz Wahabi ini, kalau tidak berbohong tidak berdakwah. Jadi kalau tidak berbohong tidak abdul tausiahnya. Kalau tidak berbohong dia tidak laku tausiahnya. Kalau tidak mengatasnamakan ulama-ulama ahlus sunnah dia tidak laku, tidak payu. Sehingga di tiap tausiahnya, tiap ceramahnya itu pasti ada kebohongan-kebohongan yang dilakukan. Jadi bagi orang-orang Wahabi ini, bohong itu adalah makanan sehari-hari, makanan di saat ketika berdakwah, bertausiah. Oleh karena itu, agar saya tidak dianggap berfitnah, mari kita simak videonya. Itu hukumnya disunahkan atau tidak? Sebagian ulama mutaakhirin dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa itu mustahab. Yang pertama kali menyatakan mustahab itu dari ulama Syafi'iyah yang bernama Abu Abdullah Az-Zubairi. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarhul Muhadzab di jilid 2. Waktu itu Imam Nawawi sedang mensyarah ucapan perkataan Imam Syirazi dalam kitab Al-Muhadzab. Apa kata Imam Asy-Syirazi? Wa ba'du ashabina man yara bi istihbab at-talaffuz bin niyyah wa laysa bi syai' wa li anna an-niyyah mahalluha al-qalb. Sebagian ulama kami dari mazhab Syafi'iyah ada yang berpendapat disunnahkan melafadzkan niat, dan itu pendapat yang tidak ada dalilnya. Juga dikarenakan niat itu tempatnya di hati. Kata Imam Nawawi apa? Maksud ashab yang disebutkan oleh Asy-Syirazi adalah Abu Abdullah Zubairi, di mana beliaulah yang pertama kali mengatakan disunahkan. Apa landasannya? Karena beliau memahami perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Waktu itu Imam Syafi'i sedang membahas masalah haji. Apa kata Imam Syafi'i dalam Al-Um? Walaysat kas-shalah fa innaha la budda minan nutqi
tidak sama dengan sholat karena sholat itu harus diucapkan. Dipahami oleh Abu Az-Zubairi maksudnya mengucapkan apa? Niat. Tapi dibantah oleh Imam Nawawi. Sebagaimana dinukil oleh Imam As-Suyuti, Imam Nawawi berkata, wa hadza ghalatun ala qailih. Ini salah paham. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i bukan mengucapkan niat, akan tetapi adalah mengucapkan takbiratul ihram. Mazhab Syafi'iyah terdahulu nggak setuju dengan pendapat Abu Az-Zubairi. Pendapat Abu Az-Zubairi dibantah oleh Imam Nawawi, Imam Syawrazi, Ar-Rafi'i, ulama-ulama besar dari mazhab Syafi'iyah semua. Itu bohong. Kok pintermu keblinger toh? Itulah pemirsa ya ceramah dari Ustadz Yahya Badrus Salam yang dibubuhi dengan kebohongan-kebohongan kepada jamaahnya. Mari kita simak bantahan dari Ustadz Sani Uye, santri NU, di mana beliau itu sering menentang orang-orang Wahabi, Ustadz Wahabi, pentolan Wahabi, namun mereka itu tidak ada yang muncul. Mari kita simak videonya. 3. Badrus Salam LC Al-Wahabi, ia telah melakukan kedustaan yang sangat nyata atas nama Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam masalah melafatkan niat. Kata Badrus Salam LC Al-Wahabi, Imam An-Nawawi itu mengkritik ulama yang menganjurkan melafatkan niat. Na'udzubillah min dzalik. Padahal setelah kami cek dalam beberapa kitab-kitab beliau, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ternyata Imam An-Nawawi merupakan salah satu ulama yang menganjurkan kita untuk melafatkan niat. Silakan cek dalam kitab Imam An-Nawawi yang bernama Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin, tepat pada halaman 108 terbitan Darul Minhaj. Wan niyatu bil qalbi wa yundabun nutku kubailat takbiri. Niat itu letaknya dalam hati dan disunnahkan, dianjurkan melafatkan niat sebelum bertakbiratul ihram. Dalam kitab yang lain, yaitu kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, tepat pada juz kedua halaman 246 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, Asy-syarhu an-niyatul wajibatu fil wudu'i hiya an-niyatu bil qalbi wa la yajibu lafdhu bil lisani ma'aha wa la yujzi wahdahu wa in jama'ahuma fahuwa akadu wa afdalu. Hakadha qalahul ashabu wattafaqu alaihi. Niat yang wajib dalam wudu adalah niat dengan hati dan tidak wajib melafatkan niat dengan lisan. Bahkan tidak sah kalau niat hanya dengan lisan. Wa in jama'ahuma fahuwa akadu wa afdalu. Tetapi apabila orang itu memadukan antara niatnya yang ada di hati sekaligus ia melafatkan niat dengan lisan, maka hal tersebut akadu, lebih kuat lagi, wa afdalu, dan lebih utama lagi. Hakadza qalahul ashabu. Begitulah apa yang dinyatakan oleh ashab Syafi'i wattafaqu alaihi, dan mereka para ashab Syafi'i sepakat tentang dianjurkannya melafatkan niat dengan lisan. Yang keempat, kesalahan Badrus Salam LC Al-Wahabi, dia berkata riwayat daripada Imam Asy-Syafi'i tentang anjuran mengaji Al-Quran di sisi kuburan itu diragukan oleh banyak para ulama. Mendengar pernyataan yang telah disampaikan oleh Badrus Salam LC Al-Wahabi ini, kami berpikir dari mana Badrus Salam LC ini mengatakan bahwa para ulama meragukan riwayat daripada Imam Asy-Syafi'i, yang mana Imam Asy-Syafi'i menganjurkan umat Islam untuk ngaji Al-Quran di sisi kuburan ketika berziarah kubur. Padahal Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala sendiri, beliau berkata dalam kitab beliau, yaitu kitab Al-Um, tepat di juz pertama halaman 334 terbitan Darul Jauzi, kata Imam Asy-Syafi'i, wa uhibbu law quri'a indal qabri wa du'iya lil mayyiti, dan saya senang apabila Al-Quran dibaca di sisi kuburan
dikuburkan dan kemudian si mayit didoakan. Ini pernyataan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau sendiri. Hal ini juga dipertegas oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sebagai ikon daripada ulama-ulama bermazhab Syafi'i. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar tepat pada halaman 147 terbitan Nurul Huda, qala Syafi'i wal ashabu yustahabbu ayyaqra'u indahu syai'an minal Qur'an qalu fa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasanan. Imam Asy-Syafi'i dan para ashabus Syafi'i rahimahumullahu ta'ala amin, mereka semua berkata disunnahkan membaca Al-Quran di sisi kuburan. Bahkan mereka berkata apabila masyarakat hataman Al-Quran di sisi kubur tersebut, maka kana hasanan, hal tersebut merupakan perbuatan yang baik. Wa rawaina fi sunanil Baihaqi bi isnadin hasanin anna ibn Umar istahabba ay yaqra'a 'alal qabri ba'da dafni awwala suratil baqarati wa khatimataha. Kami meriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan bahwa sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar, Ibnu Umar mensunnahkan, menganjurkan seseorang untuk ngaji Al-Quran di atas kubur setelah mayit itu dikuburkan, yaitu ngaji awal surat Al-Baqarah dan penghujung surat Al-Baqarah. Ini merupakan perbuatan sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mengapa Badrus Salam LC Al-Wahabi sangat membenci perbuatan sahabat Nabi? Na'udzubillah min dzalik. Kesalahan kelima yang telah dilakukan oleh Badrus Salam LC Al-Wahabi, dia berkata orang yang berdoa langsung setelah selesai salam dari sholat itu salah. Seharusnya wirid dulu baru berdoa. Begitulah yang dinyatakan oleh Badrus Salam LC. Padahal di dalam kitab Sahih Muslim di sana dijelaskan wa idza sallama qala Allahumma ighfirli ma qaddamtu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah selesai salam dari salat, beliau langsung berdoa Allahumma ighfirli ma qaddamtu. Nabi sendiri ketika selesai salam dari salat langsung berdoa. Walaupun kita tahu wirid dulu monggo langsung berdoa, atau langsung berdoa ya silakan, tidak ada yang salah. Yang salah Badrus Salam LC Al-Wahabi yang selalu mempersoalkan tradisi atau amaliyah masyarakat yang sudah jelas tidak dipersoalkan, tidak disalahkan dalam syariat. Kesalahan yang keenam yang telah dilakukan Badrus Salam LC Al-Wahabi adalah dia berkata semua hadis tentang menyaringkan bacaan basmalah ketika sholat pada waktu membaca Al-Fatihah itu dhaif, tidak ada yang sahih. Begitulah yang dinyatakan oleh Badrus Salam LC Al-Wahabi. Padahal kita tahu di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, Imam Al-Hakim meriwayatkan sebuah hadis, akhbarana Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Uqbah Asy-Syaibani bil Kufah, haddatsana Ibrahim bin Abil Ambas Al-Qadi, haddatsana Sa'id bin Utsman Al-Kharraz, haddatsana Abdurrahman bin Sa'id Al-Muadzin, haddatsana Fitr bin Khalifah an Abi Tufail an Ali bin Ammar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajharu fil maktubati bi bismillahirrahmanirrahim wa kana yaqnutu fi salatil fajri ila akhirih. Hadza haditsun sahihul isnadi wala a'lamu fi ruwatihi mansuban ilal jarhi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jelas beliau menyaringkan bacaan bismillahirrahmanirrahim di dalam salat maktubah. Bahkan beliau membaca doa kunut ketika sholat subuh. Kemudian Imam Al-Hakim memberikan komentar tentang status hadis ini. Hadza haditsun sahihul isnadi. Hadis ini sahih sanadnya. Wala a'lamu fi ruwatihi mansuban ilal jarhi. Dan saya tidak tahu dari beberapa perawinya itu ada yang bermasalah atau yang terjarah. Tidak ada. Dalam halaman yang lain Imam Al-Hakim juga meriwayatkan sebuah hadis Ani bin Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajharu bi bismillahirrahmanirrahim qad ihtajjal Bukhari bi salimin hadza wa huwa
huwa Ibnu Ajlan al-Aftas wa ihtajja Muslimun bi syarikin wa hadza isnadun sahihun wa laysa lahu illatun. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyaringkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Bukhari berhujjah dengan salim, beliau ini Ibnu Ajlan al-Aftas. Begitu juga Imam Muslim berhujjah dengan syarih, sehingga dengan begitu status daripada hadis ini sanadnya sahih wa laisa lahu illatun, dan tidak ada illat di sana. Dari beberapa keterangan yang telah disampaikan oleh para ulama ini sangat jelas sekali bagi kita sebagai orang yang punya akal bahwa Ustadz Wahabi yang bernama Badrus Salam LC Al-Wahabi ini sangat ngawur dan bahkan telah melakukan kedustaan atas nama para ulama. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, saran kami kepada para bayi-bayi Wahabi Al-Kucluki, sadarlah kalian, jangan sampai kalian tertipu dengan titel LC ataupun dengan sebuah gelar Pak Ustadz, karena Ustadz itu tidak mungkin berkhianat menyampaikan ilmu agama kepada umat. Demikianlah sanggahan dari Ustadz Sani Oye. Jadi marilah kita saudaraku Salafi Wahabi buka hati, buka mata, buka pikiran. Jangan Anda membabi buta, jangan kalian itu taklid buta pada ustadz-ustadz kalian ya. Ini sudah nyata-nyata ustadz kalian berbohong, dan ini sudah dibongkar oleh Ustadz Sani Oye. Mari kita sadar, kembalilah kepada jalan yang benar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, demikianlah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi tawawan ilmu, tambahan wawasan bagi kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.